Setelah merasakan sehatnya susu unta, saya pun tertarik untuk menikmati dagingnya. Daging unta memang tidak sepopuler daging kambing. Namun, masakan dari daging unta ini juga sudah ada sejak zaman Nabi dahulu. Nah, saudaraku, sekarang waktunya untuk disajikan karena tadi saya juga udah pesan. Nih, wow, nih nasinya juga udah dicampur rempah-rempah, jadi aromanya bener-bener enak banget, Masya Allah. Nah, untuk kondimennya sendiri, saya suka banget kalau di sini makan pakai bawang merah, terus campur lagi jeruk lemon, 1, 2, 3, 4, dan beres, waktunya sekarang kita makan. It's hot, ternyata panas. Terlalu semangat. Alhamdulillah saudaraku, akhirnya saya cobain traditional food dari Saudi Arabia. Ini adalah daging unta dan juga nasi mandi. Masya Allah, tahu nggak yang spesial apa? Bisa lihat di belakang saya? Itu di sana. Makan with view. View-nya adalah Jabal Nur. Masya Allah, indah sekali. Oke, kita ambil dikit dulu. Oh ya, saya mau kasih tahu kalau ini adalah kaldu daging unta. Nah, sebenarnya saya kurang tahu juga sih cara makannya, tapi kayak pengen saya cocol aja dulu dikit ya. Sebelum makan nasinya, saya pengen cobain kaldunya dulu. Sebenarnya rasa dagingnya tuh kurang lebih mirip-mirip daging kerbau, daging sapi ya. Teksturnya lebih berserat dan gak nyangka ini dagingnya lembut banget ya, Masya Allah. Saudaraku, memakan daging unta apakah membatalkan wudhu? Para ulama masih terjadi perdebatan perihal memakan daging unta membatalkan wudhu. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah saya harus berwudhu karena makan daging? Jika kamu mau berwudhulah, jika tidak mau, tidak perlu berwudhu. Sahabat bertanya kembali, apakah saya harus berwudhu karena memakan daging unta? Beliau menjawab, berwudulah karena memakan daging unta. Hadis termasuk sahih, namun banyak ulama yang mengatakan memakan daging unta tidak membatalkan wudhu. Diharuskannya berwudhu lagi setelah memakan daging unta karena bau daging unta dianggap baunya menyengat. Wallahu a'lam bishawab. Terbaik sih. Cuman kurang lengkap rasanya. Kalau udah di Saudi Arabia, mau di Mekah gitu ya, nggak makan daging unta kayaknya kurang afdol. Pertama kali makan daging unta dan ternyata enak. Lihat, tuh gede-gede banget dagingnya. Tuh, empuk banget. Masya Allah. Masya Allah, saudaraku. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan unta menjadi hewan yang begitu spesial, ternyata daging unta pun rasanya begitu enak. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Alhamdulillah, satu lagi jejak Al-Quran terungkap dari buminya Allah di Saudi Arabia. Dari melihat lebih dekat keistimewaan unta, saya meneruskan kembali perjalanan untuk menyusuri jejak Al-Quran. Saat Nabi Muhammad SAW pulang berdakwah dari Taif, Nabi Muhammad berhenti dan istirahat di lembah Nakla. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam begitu banyak mendapatkan tantangan dan juga ujian. Bukan hanya di Taif, tapi juga di beberapa tempat lainnya seperti di Mekah. Namun Nabi Muhammad SAW selalu yakin bahwa Allah akan selalu membantunya dalam hal apapun. Di lembah ini, Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran. Saat membaca surat Ar-Rahman ayat ke-20, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan, menarik perhatian segerombolan jin yang tengah lewat. Ada beberapa sumber yang mengatakan rombongan ini berjumlah 9 jin. Saudaraku, seruan dan juga ajakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bukan hanya tertuju untuk manusia,
tapi juga tertuju untuk jin dan makhluk gaib lainnya agar bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana manusia, jin pun merupakan makhluk Allah. Al-Quran diturunkan untuk seluruh alam dan Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia dan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izdarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Saudaraku, surat Al-A'qaf sendiri diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berada di lembah Nakhla. Dan beliau tidak menyadari kehadiran 9 jin yang datang ketika Nabi Muhammad SAW membacakan ayat suci Al-Quran. Jin-jin ini pun kemudian diajak Nabi Muhammad ke tempat di Maklak, tepatnya di Masjid Jin untuk bersyahadat dan masuk Islam. Saya pun ingin tahu lebih lanjut dan bertanya kepada sahabat saya Abu Bakar Jindan yang berada di Yaman. Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah. Ada satu kisah yang jin masuk Islam ketika mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW setelah pulang dari kota Taif. Disebutkan, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW setelah pulang dari kota Taif, di dalam safarnya menuju Makkah, Nabi Muhammad SAW di malam hari salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat suaranya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salatnya membaca ayat Al-Quran. Di dalam lantunan-lantunan ayat tersebut, seketika sekelompok dari jin lewat di sekitar Nabi Muhammad SAW, maka mereka mendengar bacaan Nabi Muhammad SAW. Wallahi, sesungguhnya orang inilah, datangnya orang ini, lahirnya orang ini, inilah yang membuat kami tidak bisa lagi melewati langit untuk mendengar apa yang akan terjadi di masa depan. Sehingga mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman di tangan Nabi Muhammad SAW, masuk ke agama Islam. Dari kisah dakwah ini dapat diambil kesimpulan, dakwah harus dilakukan dengan kesabaran dan kelembutan hati. Karena tujuan utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan ada perasaan kecewa dan dendam. Saudaraku, dahulu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah dan juga menyebarkan agama Islam, banyak sekali cobaan dan juga rintangan yang dihadapi. Namun pada akhirnya, alhamdulillah, agama Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Satu lagi jejak Al-Quran terungkap dari buminya Allah di Saudi Arabia. Masya Allah, inilah perjuangan seorang ibu bekerja, mencari nafkah, tapi bisa juga harus membawa anak. Masya Allah, sehat-sehat kamu ya nak. Ayo. Masya Allah, yuk turun. Dan Islam menghalalkan transaksi jual beli ataupun perdagangan, tapi Islam mengharamkan yang namanya riba. Saya nggak bisa mengambil kata-kata, air mata saya langsung turun gitu aja.